Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Linda harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan kalian masing-masing. Pada pagi hari ini kita tetap melanjutkan materi pembelajaran sosiologi meskipun secara daring dan online. Di sana kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan membuka beberapa referensi-referensi baik LKS maupun buku paket dan referensi yang lain. Kita buka materi selanjutnya yaitu mengenai kekerasan sosial. Setelah kemarin materi pembelajaran minggu kemarin kita telah menyelesaikan mengenai konflik sosial. Hari ini Bu Indah ingin melanjutkan materi mengenai kekerasan sosial. Tujuan dari pembelajaran hari ini mengenai kekerasan sosial yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan definisi dari kekerasan sosial. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan sosial. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan karakteristik kekerasan dalam masyarakat. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan sosial. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan teori kekerasan sosial. Dan yang keenam, siswa mampu menjelaskan metode penyelesaian kekerasan sosial. Yang pertama, yaitu kita membicarakan mengenai definisi dari kekerasan sosial. Apa itu definisi atau pengertian dari kekerasan sosial? Mungkin ada yang bisa mengetahui di buku paket kalian? Ya, betul. Definisi kekerasan sosial kita bagi menjadi dua. Secara etimologi atau secara bahasa dan secara terminologinya atau secara istilahnya. Yang pertama terlebih dahulu, secara etimologi atau secara bahasa, definisi dari kekerasan itu merupakan terjemahan dari kata violence yang berasal dari bahasa Latin yaitu violentia yang berarti force atau kekerasan. Ya, jadi berasal dari bahasa Latin violentia yang berarti kekerasan itu sendiri. Secara terminologi, secara istilah, kekerasan bisa diartikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konfliknya untuk memenangkan konflik. Nah, berarti kira-kira dari istilah ini ada sangkut pautnya dengan konflik sosial. Jadi bisa disimpulkan bahwa definisi dari kekerasan sosial secara istilah ilmu sosiologi diartikan bahwa kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang dari orang lain. Nah, hal ini berbeda jelas sekali dengan konflik sosial. Ya, jika konflik itu merupakan suatu pertikaian, perbedaan pendapat, ya, yang bisa mengarah pada suatu bentuk kekerasan. Ya, tetapi konflik juga belum tentu menjadi sebuah kekerasan. Tetapi kekerasan berawal dari suatu konflik. Kekerasan lebih berat kadarnya daripada konflik sosial. Karena apa? Bisa menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua, kita akan bahas mengenai penyebab terjadinya kekerasan. Mengapa bisa menyebabkan terjadinya kekerasan? Bagaimana terjadinya kekerasan? Apakah ada yang tahu dari kalian? Ya, kekerasan tidak sama seperti konflik. Ya, faktor penyebabnya karena tidak semua konflik menimbulkan tindak kekerasan. Ya, tetapi kekerasan jelas berawal dari yang namanya suatu konflik sosial. Kekerasan tidak dibenarkan oleh nilai dan norma yang berlaku, tetapi hal tersebut tetap kerap terjadi di sekitar lingkungan kita. Nah, kita tidak bisa menghindarinya.
Nah, bagaimana atau apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan atau faktor-faktornya yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan? Ada beberapa faktor terjadinya penyebab kekerasan. Yang pertama, karena adanya prasangka buruk terhadap pihak lain. Hal ini berawal dari praduga yang tak bersalah terhadap individu kepada individu yang lain. Ya, jadi berawal dari prasangka, berpikiran buruk, praduga tak bersalah terhadap orang lain atau pihak lain. Yang kedua, individu tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, hal ini berawal dari tadi yang pertama, ada sangkut pautnya karena merasa mempunyai pikiran yang buruk, prasangka yang buruk, akhirnya emosi dari si individu tersebut tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga, lahirnya permasalahan, ada masalah yang bisa memancing permusuhan. Ya, jadi yang namanya suatu konflik atau kekerasan pasti terjadi terlebih dahulu ada masalah yang bisa muncul di situ. Yang keempat, dikarenakan faktor penyebabnya adalah kontrol sosial sudah tidak berfungsi untuk mengendalikan persaingan yang terjadi. Artinya, nilai dan norma, tata aturan, tata tertib yang ada di lingkungan sekitar kita sudah tidak berfungsi lagi untuk bisa mengendalikan konflik atau kekerasan yang sedang terjadi. Ya, yang kelima yaitu adanya keinginan manusia untuk mendapatkan prestasi. Ya, artinya apa? Bahwa dalam diri individu, emosi individu, keinginan individu ingin diakui, ya, ingin merasa dilihat kekuatannya, prestasinya oleh individu yang lain. Nah, hal ini bisa menyebabkan munculnya terjadi suatu kekerasan. Di situ beberapa faktor-faktor dari kekerasan, mungkin kalian juga bisa akan memahaminya. Kita lanjut ya, Nana. Yang ketiga, kita berbicara bahas mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari kekerasan sosial. Ya, ciri-ciri kekerasan sosial, kita jika membahas mengenai karakteristik kekerasan sosial, perlu dilakukan perbedaan atas kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi dibedakan karakteristiknya dilakukan oleh individu itu sendiri ataupun karakteristik ciri-ciri yang dilakukan oleh sekelompok orang. Yang pertama terlebih dahulu, ciri-ciri atau karakteristik kekerasan yang dilakukan oleh individu satu orang. Di antaranya ciri-cirinya yang pertama adalah kekerasan selalu mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Ya, jadi individu tersebut melakukan tindak kekerasan pasti akan mengakibatkan suatu penderitaan secara fisik, luka fisik, ya, seperti seksualitas, psikologis, atau bahkan penelantaran, rasa diasingkan oleh orang lain. Yang kedua, ciri-cirinya kekerasan dapat berakibat trauma psikologis, ya, yang bisa membekas dan mempengaruhi kepribadian individu. Nah, ini otomatis luka psikologis, trauma mental yang dialami oleh korban maupun tindak kekerasan ini akan berakibat sangat panjang jangka waktunya, ya, karena mempunyai luka batin yang sangat dalam secara psikologis. Yang ketiga yaitu sebagian besar tindak kekerasan individu yang pernah mengalami tindak kekerasan atau terbiasa melihat perilaku kekerasan. Ya, jadi artinya bahwa seseorang
individu jika melakukan tindak kekerasan biasanya berawal dari kebiasaan melihat tindak kekerasan itu sendiri di sekitar lingkungan masyarakatnya. Jadi otomatis secara tidak langsung dia akan meniru, mencontoh perilaku kekerasan yang pernah dia lihat sehingga dia melakukan kekerasan itu terhadap orang lain. Seperti itu. Yang keempat, karakteristiknya bahwa seorang, ada kaitannya dengan karakteristik yang ketiga tadi, biasanya melihat ya acara kekerasan tersebut di media televisi, media sosial yang bisa mendorong individu tersebut melakukan peniruan kekerasan, ya seperti tadi, sering melihat tontonan yang peperangan, tontonan kriminalitas, tontonan pembunuhan, akhirnya dia akan meniru, ya, dan terdorong untuk melakukan tindak kekerasan tersebut. Dan yang terakhir, biasanya ciri-cirinya kekerasan dapat muncul sebagai luapan frustasi yang diakibatkan tujuan tidak dicapai. Nah, hal ini bisa saja terjadi ya bagi seseorang atau individu karena keinginan atau tujuannya tidak tercapai. Selanjutnya kita berbicara mengenai tadi karakteristik dari kekerasan oleh individu. Sekarang kita berbicara bahas mengenai karakteristik kekerasan oleh sekelompok orang, ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang. Yang pertama, kekerasan sering disebabkan oleh upaya memperjuangkan serta memenangkan kepentingan tertentu. Nah, hal ini terdorong bagi mereka sekelompok orang atau oknum karena keinginan dan kepentingannya tidak bisa diperjuangkan, sehingga dia melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua, kekerasan muncul sebagai wujud kegagalan menghargai dan menghormati keberagaman. Nah, seperti yang contoh kita sedang terjadi atau konflik dan kekerasan yang sedang terjadi di negara Indonesia, ya, seperti kurangnya menghormati keberagaman, suku, bangsa, toleransi antar umat beragama, ini sangat rendah sekali, sehingga bisa muncul dan menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Yang ketiga, kekerasan dalam sekelompok selalu mengakibatkan dampak yang lebih luas. Itu secara otomatis ya, seperti harta benda, korban luka, dan bahkan hilangnya nyawa seseorang karena dilakukan oleh beberapa oknum atau kelompok orang, seperti perampokan, ya, pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang itu terjadi. Itu biasanya karakteristiknya sampai menghilangkan nyawa dan mengakibatkan dampak yang lebih luas. Nah, tadi kita berbicara mengenai faktor-faktor penyebabnya. Sekarang kita berbicara membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Nah, apakah sudah siap kalian? Sekarang kita berbicara mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Berdasarkan bentuknya, kekerasan kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, ada bentuk kekerasan secara fisik, bentuk kekerasan psikologis. Ya, bentuk kekerasan fisik biasanya sangat nyata yang dapat kita lihat oleh tubuh. Contohnya saja seperti pemukulan, penganiayaan fisik, ya, luka memar, dan lain sebagainya. Nah, itu kekerasan secara fisik, ya. Yang kedua, kekerasan secara psikologis. Artinya apa? Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa seorang sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa itu sendiri. Contohnya ancaman, teror, doktrin, dan lain-lain. Nah,
hal ini bisa sangat lama penyembuhannya. Yang ketiga, berdasarkan pada kekerasan struktural, artinya kekerasan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan di masyarakat. Contohnya korupsi, nepotisme, penyelewengan jabatan, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya kekerasan berdasarkan bentuk secara struktural yang dilakukan pada suatu lembaga-lembaga hukum ekonomi yang ada di masyarakat kita. Apakah sudah paham kalian yang berdasarkan pada bentuknya? Sekarang kita berbicara macam-macamnya berdasarkan para ahli. Ya, para ahli yang pertama menurut Robert F. Lidger. Ya, Robert mendefinisikan dua bentuk kekerasan, yaitu kekerasan secara personal dan kekerasan secara institusional. Kekerasan personal artinya kekerasan yang dilakukan oleh individu dan berwujud dalam dimensi fisik atau psikologis, ya. Jadi yang melakukan adalah satu orang saja, tetapi dampaknya, wujudnya bisa berupa luka fisik ataupun luka batin psikologis itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan pada kekerasan institusional. Ya, artinya kekerasan yang terlembaga atau dilakukan oleh lembaga tertentu. Nah, secara institusi kelembagaan, ya, aksi fisik dapat muncul dalam bentuk kerusuhan, terorisme, dan perang. Nah, ini ada ya konflik atau kekerasan yang terjadi karena kekerasan institusional. Aksi psikologis muncul dalam bentuk seperti perbudakan, rasisme, ras, ya, dan seksisme. Ya. Nah, di sini menurut para ahli Lidger, ya. Sekarang kita membahas mengenai yang kelima, yaitu teori kekerasan sosial. Teori-teori yang melandasi terjadinya kekerasan sosial. Ada beberapa teori yang melandasi terjadinya kekerasan sosial. Yang pertama yaitu teori faktor individual. Ya, dikarenakan kekerasan selalu berawal dari tindakan perorangan atau individu yang dilakukan secara spontan atau terencana. Nah, jadi yang melakukan adalah seseorang atau satu orang saja yang diawali dari tindakan secara sengaja maupun secara tidak disengaja. Ya. Yang kedua, menurut teori faktor kelompok. Ya, selain individu juga ada faktor kelompok. Seperti teori yang mengedepankan kepentingan kelompok atas dasar in-group. In-group itu adalah kepemilikan kelompoknya sendiri. Ya, orientasinya, tujuannya, kepentingannya hanya mengedepankan pada faktor kepemilikan diri kelompok itu sendiri, ya. Bahkan merasa kelompoknya lebih baik dari kelompok yang lain atau kelompok outgroup. Yang ketiga yaitu mengenai teori dinamika kelompok. Nah, teori dinamika kelompok menyatakan kekerasan timbul karena adanya perasaan yang diperlakukan tidak adil dalam masyarakat, yang diakibatkan perubahan yang terjadi di masyarakat tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dalam masyarakat. Nah, hal ini bisa terjadi karena fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial di lingkungan sekitar kita sangatlah kompleks, ya, sehingga teori dinamika
ya terjadi ada pada lingkungan masyarakat, merasa tidak adil, merasa terdiskriminasikan pada kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas, ya seperti contohnya itu. Yang keempat yaitu mengenai teori disorganisasi sosial, ya, teori yang memandang perubahan sosial yang dapat menimbulkan keretakan sosial. Nah, bagi kaum yang konservatif, perubahan sosial dianggap sebagai perubahan yang disorganisasi, ya. Sedangkan bagi kaum reformis, ya, memandang perubahan sosial sebagai reorganisasi sosial. Jadi terdapat dua konsep kelompok antara kaum yang konservatif dengan kaum yang reformis, ya. Sehingga terjadi ketidaksepakatan atau tidak adanya satu kesatuan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Itu dinamakan pada teori disorganisasi sosial. Nah, kalian sudah bisa memahami beberapa teori-teori tadi. Nah, kita lanjut ya pada tujuan yang keenam, tujuan yang terakhir kita, yaitu upaya atau cara mengatasi terjadinya kekerasan atau solusi bagaimana kita bisa mengatasi kekerasan yang terjadi. Ya, berikut beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi kekerasan. Yang pertama yaitu harus memperkuat pengendalian sosial yang dapat dilakukan dengan cara pengawasan atau kontrol dan penindakan terhadap hukum dan aturan. Nah, hal ini jadi lembaga-lembaga pengendalian sosial di lingkungan masyarakat harus selalu aktif standby ya untuk bisa sebagai badan pengawas, badan pengontrol supaya tindak kekerasan tidak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Yang kedua yaitu upaya yang bisa dilakukan dengan cara mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf. Nah, ini bisa dilakukan pada diri individu yang satu dengan individu yang lain supaya untuk merendahkan, mengedepankan saling menghargai, saling toleransi, saling memberi maaf ya, supaya konflik tidak menjalar dan menuju pada tindak kekerasan. Nah, ini bisa diminimalisir pada masing-masing individu. Yang ketiga yaitu caranya kita harus menerapkan prinsip anti kekerasan. Ya, jangan sampai konflik yang terjadi ataupun bahkan sebelum terjadi konflik ya kita mempunyai pikiran-pikiran buruk ya pikiran-pikiran buruk bahwa apapun yang terjadi harus diselesaikan dengan tindak secara fisik, jangan ya, tetapi harus mengedepankan prinsip supaya kita tidak melakukan suatu tindak kekerasan. Nah, prinsip ini dilakukan oleh seseorang ataupun bahkan sekelompok orang ya, kalau suatu kelompok untuk mengedepankan sifat prinsip anti kekerasan. Yang keempat yaitu dengan cara memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Sekarang ini baik itu melalui pendidikan di formal, pendidikan non formal, pendidikan informal yang ada dalam keluarga, sekolah, ya maupun pada lingkungan masyarakat sekitar kita, bahwa berdamai itu lebih baik daripada melakukan suatu konflik dan kekerasan. Yang keempat yaitu mengawasi tayangan televisi tadi karena
faktor-faktor penyebabnya bisa melalui media-media televisi, media-media sosial yang sangat mudah kita lihat, ya. Jadi kontrol bisa dilakukan dengan mengawasi, mensensor acara atau tayangan-tayangan yang berbau kekerasan, rasisme, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu bahwa dengan cara memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena kekerasan dan konflik sosial itu berawal dari kurangnya, ya, atau tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masing-masing individu dan kelompok sosial. Nah, jadi dipastikan bahwa kebutuhan masyarakat atau kebutuhan individu harus terpenuhi secara maksimal. Yang ketujuh yaitu kita bisa meningkatkan dialog dan komunikasi yang intensif antar kelompok dalam masyarakat. Bisa dilakukan antara individu dengan cara sharing, berbagi pikiran, ya, saling berdiskusi yang intensif, ya, baik itu dalam forum formal maupun forum non formal, ya. Dengan berdialog dan berkomunikasi, setidaknya pikiran dan pendapat kita bisa tersalurkan tanpa adanya suatu konflik dan kekerasan. Yang kedelapan yaitu kita bisa mendampingi korban kekerasan untuk mendampingi korban kekerasan, ya, supaya korban merasa aman, ya, tidak terjadi traumatik, ya, yang berkepanjangan, trauma psikologis, trauma batin, ya, ataupun luka-luka fisik, atau bahkan jangan sampai terjadi hilangnya nyawa dari tindak kekerasan. Nah, yang terakhir yaitu supaya kita bisa menyediakan katarsis, ya, katarsis sarana di mana kita mampu untuk menyalurkan berbagai pikiran kita, unek-unek kita, kreativitas kita untuk disalurkan dengan hobi-hobi yang baik atau positif, ya, seperti menggambar, bernyanyi, ya, hobi bersepeda bersama-sama. Nah, itu bisa sangat efektif dan sangat positif untuk mengurangi tindak kekerasan, ya. Seperti itu, anak-anak. Bila harap kalian menyimak, mendengarkan, dan memahami tujuan pembelajaran hari ini mengenai materi kekerasan sosial. Terima kasih, selamat belajar dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.